Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin membuat satu buah konten yang cukup berbeda ya. Kalau biasanya saya membuat konten tentang video mengajar, tetapi di sini saya ingin mengkombinasikan konten saya dengan mengisi konten tentang uh, membuat kopi. Nah, jadi kebetulan akhir-akhir ini saya menjadi lebih suka meminum kopi ya, dan saya juga mulai belajar-belajar mencicipi rasa kopi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah kopi yang barusan saja saya pesan dari teman saya yang berasal dari Sulawesi. Jadi konon katanya kopi ini adalah kopi yang terenak di Indonesia. Nah, sebenarnya saya secara pribadi juga belum tahu bagaimana sih rasa kopi yang terenak itu. Karena dalam pikiran saya kopi itu adalah pahit. Oke. Nah, ini adalah yang sudah saya ukur sesuai takaran ya. Saya sudah mengambil secukupnya saja. Satu sendok makan nanti akan diseduh dalam gelas ini. Oke, di sini saya ingin mengetes apakah kopi Toraja ini yang saya pesan ini termasuk kopi Robusta atau Arabica. Nah, sebelum kita mengetes, mengecek apakah ini Robusta atau Arabica, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perbedaan mendasar antara kopi Robusta dan kopi Arabica itu. Oke. Mari kita lihat ya. Untuk dari segi aromanya, untuk kopi Arabica yang saya ketahui, kopi Arabica itu umumnya aromanya itu lebih ke fruit atau floral, buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah kopi Arabica yang saya ketahui aromanya. Kemudian untuk kopi Robusta, dia biasanya lebih ke berbaunya kuat, seperti itu. Nah, kita ini dari segi aromanya ya. Untuk dari segi rasanya saja, kalau kopi Arabica dia rasa dominan itu adalah rasa asam mendominasi dari kopi Arabica ini. Kemudian di samping itu juga pada saat kita mencicipi kopi Arabica itu akan ada rasa-rasa buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan terselip di dalam rasanya, seperti itu. Nah, itu dari segi rasanya. Sedangkan untuk kopi Robusta, dia biasanya rasanya dominan kuat, lebih pahit, sehingga dia memiliki aroma yang khas, seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, untuk biji kopinya sendiri, untuk biji kopi Arabica itu dia umumnya dia berbentuk oval, sedangkan untuk kopi Robusta dia biasanya berbentuk bulat. Kemudian kalau kita lihat bagian kopi itu kan bulat seperti ini, dia ada garis tengahnya. Kalau kopi Arabica itu biasanya garis tengahnya itu melengkung, tidak lurus. Tetapi berbeda dengan kopi Robusta. Biasanya kopi Robusta itu umumnya garis tengahnya itu lurus, seperti itu. Itu adalah dari segi bentuknya. Oke, langsung saja kita lihat apakah kira-kira kopi ini termasuk Robusta atau Arabica. Ini berdasarkan pengetahuan ya. Nah, jadi untuk menyeduh kopi ini usahakan jangan terlalu panas. Jangan yang baru habis dari panci langsung kita seduh. Kalau bisa tunggu sampai dengan 80 derajat. 70-80. Kenapa jangan terlalu panas? Karena panas itu nanti akan menyebabkan rasanya semakin pahit. Oke, mari kita seduh. Oke, kita aduk dulu. Kita akan menebak ini termasuk Robusta atau Arabica. Oke, yang pertama kita periksa aromanya terlebih dahulu ya. Untuk aroma yang saya rasakan, dia aromanya lebih kuat. Seperti bau tanah, seperti kopi Toraja pada umumnya ya, dia berbau seperti bau tanah, bau kayu. Dia memiliki wangi yang khas, kuat. Nah, bau kopinya sangat keluar, bau pahitnya.
Jadi untuk dari aromanya saja sudah saya memprediksi ini adalah kopi robusta. Kopi robusta, dimana kalau dari segi rasa kopi robusta itu biasanya umumnya lebih pahit. Jadi kita akan coba ya. Ternyata guys, rasanya memang cukup pahit. Tidak ada asam sama sekali. Jadi saya bisa pastikan bahwa ini adalah kopi robusta. Ya. Nah, kemudian kopi robusta itu sangat pas kita minum dengan mencampurkan susu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mencampurkan susu, ini pengaruh dari rasa pahitnya. Rasa pahit yang dimiliki kopi robusta ini, nanti ketika kita mencampurkan susu, rasa kopinya akan masih tetap terasa. Betul. Jadi kalau kita ingin membuat kopi susu, lebih pas menggunakan kopi robusta. Jadi dari segi aroma dan juga rasanya, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah kopi robusta. Rasanya sangat pahit, kemudian aromanya juga tidak ada bau fruit atau floralnya, tidak ada. Jadi, nah, tuh pengaruh rasanya ya mungkin, sehingga itu berpengaruh pada aromanya. Oke, mari kita tambahkan susu. Di sini saya memilih susu full cream. Dua sendok. Nah, jadi alasan saya ketika saya ingin membuat kopi susu, saya memilih kopi robusta karena robusta itu kan umumnya rasanya pahit, sehingga pada saat kita mencampurkan susu, nanti rasa kopinya masih tetap sedikit dominan. Jadi ya, ada rasa susu dan juga rasa kopi. Oke, mari kita coba. Ini adalah kopi susu robusta dari Kopi Toraja. Menurut saya satu cangkir ini sudah cukup pas ya kalau kita tambahkan 2 sendok dari susu kental manis tadi, karena dia sudah tidak terlalu manis dan juga rasa kopinya masih terasa kopinya, dan rasa manisnya juga tidak terlalu manis. Tapi kalau kalian lebih senang manis, ini bisa ditambahkan 1 sendok lagi supaya antara manis dan pahit itu menjadi seimbang. Kalau 2 sendok menurut saya ini rasa pahitnya masih mendominasi, tapi tidak sepahit yang murni. Oke, kita tambahkan lagi 1 sendok. Kita tes bagaimana rasanya, apakah semakin mantap atau terlalu manis. Enak sekali guys. Jadi memang kopi robusta sangat pas kalau kita ingin membuat kopi susu. Oke, sekian review dari saya. Kopi susu, kopi robusta, Kopi Toraja, mantap.